Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil tugas yang telah kami buat yang berjudul Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia. Pertama, ada peran kerajaan Islam di Indonesia dalam proses pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu tujuan adanya pendidikan Islam adalah terbentuknya masyarakat muslim di Indonesia. Terbentuknya masyarakat muslim di suatu daerah adalah melalui proses yang panjang yang dimulai dari terbentuknya pribadi muslim sebagai hasil dari upaya para dai. Tumbuhnya kerajaan Islam sebagai pusat-pusat kekuasaan Islam di Indonesia. Ini jelas sangat berpengaruh sekali dalam proses islamisasi atau pendidikan Islam di Indonesia, yaitu sebagai suatu wadah atau lembaga yang dapat mempermudah penyebaran Islam di Indonesia. Ketika kekuasaan politik Islam semakin kokoh dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, pendidikan semakin memperoleh perhatian karena kekuatan politik digabungkan dengan semangat para mubalik atau pengajar agama pada saat itu untuk mengajarkan Islam merupakan dua sayap kembar yang mempercepat tersebarnya Islam ke berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Dalam sebuah sejarah, ada yang menyatakan bahwa kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai, yang didirikan pada abad ke-10 Masehi dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta dari Maroko sempat singgah di kerajaan Samudra Pasai yang pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir pada abad ke-14 Masehi untuk mengikuti pengajian yang diadakan oleh raja dalam sebuah halaqah serta salat Jumat sampai waktu asar. Menurut Ibnu Battuta, Pasai pada abad ke-14 Masehi sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara dan menjadi tempat berkumpul ulama-ulama dari negara-negara Islam. Seperti yang telah dinyatakan oleh Ibnu Battuta bahwa Sultan Malik Az-Zahir adalah orang terkenal alim dalam ilmu agama, juga cinta kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-14 Masehi merupakan zaman kejayaan kerajaan Samudra Pasai sehingga pada waktu itu pendidikan juga tentu mendapat tempat perhatian tersendiri. Pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Samudra Pasai diantaranya yang pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syariat adalah fikih Syafi'i. Sistem pendidikannya secara informal merupakan majelis ta'lim dan halaqah atau diskusi. Yang ketiga, tokoh pemerintahan merangkap tokoh agama. Yang keempat, biaya pendidikan bersumber dari negara. Yang kedua, ada kerajaan Perlak. Kerajaan Islam kedua di Indonesia adalah Perlak di Aceh, Pulau Sumatera dengan raja pertamanya Sultan Alauddin pada tahun 1161 sampai 1186 abad ke-12 Masehi. Perlak merupakan daerah yang terkenal sangat strategis di pantai Selat Malaka dan bebas dari pengaruh Hindu. Selanjutnya, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya pada abad 16 dan memiliki kekuasaan yang meliputi wilayah Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Selama masa kejayaannya, Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Raden Patah dan para penerusnya aktif dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat kerajaan dengan kegiatan perdagangan, terutama dalam hal perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi. Namun, akhirnya Kerajaan Demak mengalami kehancuran. Salah satu penyebabnya adalah perang saudara antara Sultan Trenggono, putra Raden Patah, dan Pangeran Surowiyoto. Perang saudara ini melemahkan kekuasaan Kerajaan Demak dan memberikan kesempatan kepada pasukan dari Kesultanan Panjang untuk mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1546, Kerajaan Demak resmi runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Panjang. Secara keseluruhan, Kerajaan Demak merupakan kerajaan penting dalam sejarah Indonesia, terutama sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Meskipun mengalami kehancuran, warisan dan pengaruh agama Islam dari Kerajaan Demak terus berlanjut hingga saat ini. Selanjutnya, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang memiliki sejarah yang panjang di tanah Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Agung pada abad ke-17 setelah mengalahkan Kesultanan Pajang. Sultan Agung merupakan raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam
yang berhasil menyatukan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya, Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo adalah salah satu kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan yang mempengaruhi besar dalam perdagangan di wilayah timur Indonesia. Kerajaan ini terdiri dari dua kerajaan, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Sejarah Kerajaan Gorontalo bermula sebelum kedatangan agama Islam di Nusantara. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Gorontalo telah menjadi pusat perdagangan yang penting melalui jaringan perdagangan yang luas. Kerajaan Gorontalo berhasil memperbesar wilayah pengaruhnya hingga ke pulau-pulau di sekitar Sulawesi. Kerajaan ini juga memiliki kekuatan militer yang kuat dan terkenal dengan kelautannya yang tangguh. Setelah agama Islam masuk ke wilayah ini, Kerajaan Gorontalo memeluk agama Islam tanpa kekerasan. Islam kemudian menjadi agama yang dominan di kerajaan ini. Meskipun demikian, praktik-praktik animisme dan budaya lokal tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kerajaan Gorontalo. Dalam sejarahnya, Kerajaan Gorontalo mengalami masa kejayaan dan kemunduran yang berkaitan dengan persaingan politik dan perdagangan di daerah ini. Namun, peran penting Kerajaan Gorontalo dalam sejarah Sulawesi Selatan dipengaruhinya dalam perkembangan perdagangan di wilayah timur Indonesia tidak dapat disangkal.